Kalau kita bicara PPAT, tentunya kita akan bicara pelaksanaan jabatan PPAT dan kita bicara kewenangan PPAT yang tentunya dalam pelaksanaannya ada kewajiban, ada larangan-larangan yang tentunya apabila dilanggar akan menimbulkan suatu sanksi. Ini memang bertujuan memberikan pemahaman, wawasan kepada PPAT dalam melaksanakan jabatan. Alhamdulillah untuk seminar online siang ini pesertanya benar-benar luar biasa, pematerinya juga luar biasa. Mungkin tidak saya sebutkan lagi satu persatu ya. Yang jelas ini gawe seluruh rekan-rekan di Jawa Timur, termasuk untuk dari pihak BPN, dari Kanwil dan kantor pertanahan seluruh Jawa Timur. Untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama akan diberikan oleh Bapak Insinyur Virgo Erestajaya, Magister Engineering Science sebagai PLT Kanwil BPN Jawa Timur, juga sebagai Ketua MP2W PPAT Wilayah Jawa Timur, juga menjabat sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi BPN RI. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Virgo Erestajaya, kami persilahkan yang siang hari ini akan memberikan materi mengenai layanan informasi pertanahan secara elektronik, karena memang saat ini nanti arahnya semua akan dilaksanakan melalui layanan elektronik. Kepada Bapak Virgo, kami persilahkan. Untuk waktu kami berikan selama 15 menit. Silakan Bapak Virgo, terima kasih. Oke, kelihatan nggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Pengwil, tadi ada dari DPP Pusat, siapa Pak Made ya. Kemudian teman-teman pengurus, panitia, sini ada Kabit, kakan. Barusan kita fitcon dengan Pak Menteri soal jalan tol, jadi ada di grup sebelah gitu. Sekarang saya baru selesai laporan dengan Pak Menteri, makanya tadi saya cuma buka ini aja standby. Saya di judulnya hari ini kan pembinaan dan pengawasan. Jadi pembinaan dan pengawasan ini jangan serem-serem sampai Ibu Ketua Pengwil tadi ngomongin ada sanksi-sanksi gitu ya. Sebetulnya kan pembinaan dan pengawasan itu kalau bisa menghindarkan kita dari sanksi gitu kan. Tapi kalau apalagi kalau belum tahu. Nah, kalau udah dikasih tahu tetap tetap nggak perform gitu ya baru kita kasih sanksi. Nah, ini Pak Stanley nanti akan bicara soal sanksi-sanksi itu gitu ya. Mungkin kita segera terapkan nih karena katanya organisasi termasuk IPAT gitu ya, profesi yang nggak bisa ngehukum anak buahnya, itu organisasi itu akan dihukum oleh masyarakat tuh. Gitu. Jadi kita harus berani menegakkan aturan yang selama ini itu biasanya sanksi itu kalau udah kebacut gitu ya. Jadi kita nggak pernah kasih peringatan, nggak pernah kasih apapun dan lain-lain. Atau peringatan udah dianggap sebagai hal lumrah gitu. Nah, ini sekarang kita mulai, ayo pelan-pelan kita bikin awareness kita bahwa PPAT adalah profesi yang elegan, yang punya marwah, yang selalu menjunjung tinggi code of ethic dan code of conduct. Jadi ini Pak Jalil, Pak Sofyan Jalil nih, bahwa layanan elektronik ini udah sangat jamak. Tadi pagi saya ada seminar sesama Kapus Datin di seluruh kementerian, judulnya transformasi digital. Isinya transformasi digital itu udah bukan pilihan, itu keharusan. Nah, sekarang bagaimana pembinaan PPAT ini di era digital, di era transformasi digital gitu. Kalau dulu kan masih era mesin ketik, masih era Microsoft Word, masih era kertas, itu mungkin pembinaannya lebih ke ya saya nggak tahu, nanti Pak Stanley lah yang bicara tentang autentifikasi kertas, autentifikasi form, autentifikasi blanko dan lain-lain. Sekarang kita udah mulai geser dan mungkin saya akan bicara sedikit apa yang sedang atau transformasi apa yang sedang kita jalankan dan ke depannya. Gitu Ibu Bapak.
Yang pertama mungkin, oh ini saya gedein aja ya. Oke. Yang pertama ini adalah aplikasi mitra. Aplikasi mitra itu kita berharap PPAT sekarang bukan PPAT kalau tidak terdaftar dalam aplikasi mitra. Kalau dulu kan PPAT adalah PPAT kalau dapat SK, gitu ya. Sekarang itu nggak cukup punya SK, gitu. Sekarang itu PPAT di selain SK harus terdaftar di aplikasi mitra, Mitra ATR BPN Go ID. Nah ini sama juga. Kita di Jawa Timur ini udah punya 2.403 nih PPAT yang secara sadar terdaftar. Anggotanya berapa, Bu? Anggota Ibu di Penwil Jatim? Halo? 2000-an ya, Pak? Enggak, 2000-an apa 7.000-an, Bu? 2000-an? Oh, enggak, 2000-an lah. Tapi yang terdaftar masih 1000 berapa, Bu? Itu 700. 700. Ya. Yang terdaftar 1.700, Pak. Enggak, sekarang udah 2.400 nih. Udah lumayan, Bu. Udah 2.403, ya kan? Terus tapi yang terverifikasi baru 2.314. Nah, ini yang di luar ini gimana nih? Nanti mungkin kita Pak Stanley nanti mesti cariin peringatannya atau sanksinya yang belum terdaftar atau belum terverifikasi. Jadi manfaatnya dari punya akun terverifikasi ini, Ibu Bapak bisa kerja. Kalau dulu kan tadi punya SK bisa kerja, sekarang nggak bisa kerja kalau nggak punya akun ini. Karena apa? Karena sekarang membuat akte harus lewat sini. HTL apalagi udah wajib ya. Nanti jual beli, Ibu Bapak kita September ini mungkin kita bikin sertifikat hak atas tanah udah digital. Jadi nggak ada lagi belangko-belangko gitu. Mungkin kita uji coba di Jakarta Surabaya dulu gitu ya. Mungkin akhir tahun atau pertengahan tahun depan seluruh Indonesia sertifikatnya udah digital. Jadi akte jual beli juga begitu. Terus kemudian manfaatnya lagi adalah nggak ada lagi PPAT gadungan. Dan kita di Jakarta tuh kemarin ada kasus orang jual beli, orangnya palsu, PPAT-nya palsu, ya kan, gadungan. Itu kenapa? Karena mereka nggak terdaftar, ya kan, dan nggak ada yang bisa kontrol kalau tidak dalam bentuk digital. Makanya ini kita masukkan. Terus ini juga meningkatkan kepercayaan publik, apalagi sekarang semua orang udah pakai internet, jadi PPAT juga aman, nggak ada yang dipalsuin, nggak ada yang malsuin tanda tangan Bu Isi, ya kan, karena orang kan nggak tahu akunnya Bu Isi, nggak tahu passwordnya Bu Isi, jadi orang nggak akan bisa tuh bikin akte bodong terus tanda tangan Bu Isi dan lain sebagainya. Intinya adalah kita supaya lebih secure, supaya lebih aman, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jadi, poin nomor 1 adalah, pembinaan nomor 1 adalah, kita itu harus terverifikasi. Nah ini, definisi terverifikasi adalah PPAT memverifikasi sendiri, self-verified, memvalidasi sendiri, tapi kemudian sama kantah juga di-approve. Nah, tapi kan Ibu Isi kemarin protes tuh, ada data pengecekan valid, ya Bu ya. Katanya sudah valid, tapi waktu pengecekan nggak valid. Itu pasti kantahnya bercanda waktu memvalidasi buku tanah, gitu ya. Nah ini sama juga nih, ada PPAT valid, yang akunya valid, tapi barangnya nggak valid. Jadi PPAT-nya bercanda juga. Nah ini Pak Stanley harusnya dikumpulin orang-orang ini, kita ini contoh ya, bukan nama sebenarnya, ini fiktif namanya. Ini contoh. Jadi misalnya dia ngasih fotonya kecil gitu ya, ini kayak gini nih, ngasih fotonya kecil, atau ngasih fotonya asal-asal gitu. Terus NPWP-nya nggak diisi, nomor HP-nya nggak diisi. Ini kayaknya nggak mungkin kalau PPAT sendiri yang masukin. Ini pasti nyuruh-nyuruh atau gimana atau nggak dikontrol. Nah ini akan kita beresin yang begini nih. Mungkin bagian dari pembinaan Pak Stanley begini, kasih peringatan, nggak ini. Jadi pembinaannya model digital itu Pak, agar terverified gitu. Contoh 1. Yang kedua, jadi setelah punya terverifikasi, masing-masing kontrol sendiri, baru harus sudah mulai nih berpartisipasi dalam transformasi digital. Alhamdulillah kita kemarin 8 Juli, Pak Stanley udah stop. Nggak ada lagi Republik Jawa Timur gitu ya. Jadi udah stop, seluruh Jawa Timur udah semua ini. Cuman ya tadi 1286 baru nih dari 2400 yang ngerjain HT. Mudah-mudahan Bu Penwil bisa
menyetarakan ketimpangan ini, sehingga semua orang semua Dapat PPAT dapat order. Kalau perlu kita panggil bank gitu, ini nggak dikasih karena nakal, apa karena emang banknya pilih kasih gitu ya, bisa juga kita lakukan itu misal. Pemerataan ya Pak. Tapi sekarang itu Gini rasionya masih besar, masih jomplang ini. Kalau Gini rasio tuh ukuran ketimpangan satu kegiatan atau satu aset. Nah ini dari baru 54% nih yang ngerjain PPAT gitu ya, yang ngerjain HTL. Nah ini harusnya kita dorong untuk ini. Jadi saya terima kasih nih ke 1286 yang sudah bertransformasi melakukan berpartisipasi dalam HTL elektronik. Nah di sini juga ada nih unsur-unsur pengawasan yang segera akan kita terapkan. Jadi tadi Pak Stanley udah punya PR tuh. Siapa yang belum terverifikasi, besok kasih peringatan. Sekali, 2 kali, 3 kali sanksi. Kepastian waktu. Nah ini kepastian waktu juga penting nih. Ini bulan Agustus ini 15% doang PPAT yang tepat waktu nyampein berkasnya ke BPN. Sementara PPAT teriak-teriak BPN lama. Nggak taunya PPAT lama juga. Gitu ya. Jadi sekarang PPAT yang mau protes BPN lama harus menunjukkan bahwa dia tepat waktu, dia baru boleh protes. Gitu ya Bu ya. Gitu ya Pak. Gitu. Nah ini saya ada IPAT Sampang nggak? IPAT Sampang itu saya perhatiin mulai ketua IPATnya Sampang siapa itu? Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli adalah Sampang belum ada Pak ketua Pemdanya. Oh ya. Karena gabung dengan. Jadi Sampang ini dari bulan April, Mei, Juni, Juli ya Bu ya. Itu adalah IPAT terhebat di mana capaian ke tingkat punctual, the most punctual PPAT itu ada di Sampang, bisa 65%, 70%. Jadi nggak ada IPAT-nya ya Bu ya? Mungkin karena jadi nggak perlu jangan-jangan. Bukan. Karena masih waktu itu yang hebat yang nggak ada IPAT-nya Bu. Bukan Pak, karena waktu itu belum 10 Pak, sehingga gabung dengan Pamekasan. Ya mungkin karena sedikit mereka masih lancar nih ya. Gitu. Yeah. Tapi menurut saya ini harus kita kasih apresiasi karena bagian dari pembinaan dan pengawasan nggak cuma ngehukum, tapi mengapresiasi. Pak Stanley di acara ini, ketua Sampang ini, ketua IPAT Sampang, kita kasih the most punctual PPAT gitu Pak, kita kasih hadiah nih. Belum Sampang. Ada Pak ketua. Ya Sampang dan Bangkalan deh, boleh deh Bang. Pamekasan Pak. Sampang dan Pamekasan. Iya. Itu maksudnya kita nggak cuma memberi sanksi, harusnya kita juga mulai mengapresiasi seperti yang begini-begini. Jadi ini kepastian waktu ini harusnya Bu Isi atau rekan-rekan IPAT ini gimana nih? Kita mulai tegakkannya gimana? Jadi misalnya 15% hari ini. Bisa nggak akhir Agustus 25%. Akhir ini 35%. Sehingga akhir tahun oke deh 90% kalau tepat waktu semua rasanya nggak mungkin ya, karena pasti ada yang sandung ini. Nah, ini bisa nggak jadi roadmap-nya IPAT Pengwil Jatim? Membuat dari 15% ini menjadi 90% di akhir tahun. Kita naik 10% sebulan, 10%. Insya Allah. Tapi dan kalau perlu bulan kita acarain, kita kasih hadiah buat yang paling top, gitu kan? Mantap. Gitu. Ya. Siapa dulu dong? Pak Kambilnya. Yang waktunya, gitu. Bilang aja besok kita sudah. Kan ada protes tuh bahwa PPAT nggak sempat perbaikan di HTL sehingga berkasnya ditutup. Nah ini Kanwil Jawa Timur Pak Stanley udah bikin surat edaran 1 Juli apa 1 Agustus kemarin Pak Stanley. Nah, itu Agustus ya. Itu ke semua kantah itu meriksa itu paling lambat besoknya atau hari kedua gitu. Kalau hari Jumat ya meriksa besoknya Senin lah, karena dia kan hari Sabtu Minggu harus sepedahan teman-teman itu semua. Jadi supaya apa? Supaya PPAT punya cukup waktu untuk betulin PPAT, nanti nggak ada alasan lagi untuk ditutup. Jadi kami di internal pun sudah berupaya mendorong atau lingkungan ATR BPN kantor pertahanan untuk meriksa paling lambat hari kedua, sehingga kalau berkasnya dibalikin PPAT masih punya waktu. Jadi perbaikan itu harusnya kita lakukan bersama. Tadi PPAT udah beberapa kan
yang saya contohin tadi. Nah, dari BPN juga ada perbaikannya. Nah, ini yang berikutnya adalah layanan pengecekan. Nah, layanan pengecekan atau layanan informasi ada 3 ya, pengecekan, ZNT, SKPT, dan lain-lain. Tapi yang deal dengan PPAT banyak kan pengecekan. Nah, pengecekan itu sudah ditutup Pak Stanley itu akhir Juli kemarin, gitu. Tapi masih ada 4 atau 3 kantor yang masih masih kemarin entah dari sisa sebelumnya atau dan lain-lain. Nah, itu Pak Stanley diingetin tuh kayak Kabupaten Malang atau mana lagi Jombang itu supaya di stop sebelum yang nyetop Kakanwilnya gitu kan. Jadi ya, kalau bisa auto stop sendiri lah. Oke, dari layanan informasi ini mungkin barang baru dan sekarang harusnya udah kita mulai tegakkan ini, mulai kita jalankan. Jadi pengecekan itu sekarang intinya adalah bisa dilakukan secara digital, ibu bapak nggak perlu datang ke kantor, masukin datanya, nanti keluar datanya dari BPN, ibu bapak PPAT sekarang yang bilang go atau no go. Kalau datanya sama, go, datanya nggak sama, no go. Nah ini syaratnya pengecekan itu KW1 atau sudah terpetakan. Syarat kedua sudah tervalidasi. Syarat ketiga bukan objek sengketa, tidak ada blokir sita, dan tidak ada blokir internal. Itu syaratnya supaya bisa dilakukan pengecekan. Kalau ada salah satu dari 5 itu no atau belum, gitu ya, itu pengecekan nggak akan bisa jalan. Nah, Ibu Bapak bisa datang ke kantor BPN untuk menanyakan apakah ada sesuatu ataukah memang cuma kesalahan di database saja, gitu. Nah, ini sayangnya baru berapa? 41% lah di ATR BPN yang yang sudah valid. Nah, kalau di Surabaya yang kita akan genjot, jadi Surabaya itu harusnya kita genjot nih sekarang ini tahun ini udah 100% nih valid, sehingga ibu bapak nggak perlu lagi datang ke BPN, ayo validasi. Nah ini PR BPN. Tapi kenapa saya paksa ini harus jalan atau harus kita tutup supaya apa? Supaya BPN-nya juga berbenah, ibu bapak PPAT juga culture-nya berubah gitu. Karena kalau saya tunggu sampai semua validasi semua, PPAT kan nggak ada yang datang marah-marah kan ke BPN. Ini kok kenapa nih nggak valid? Ya udah, kita juga validasinya lambat. Nah, dengan begini kan PPAT ada yang datang. Ini kok belum valid? Bu Isi tanya lagi. Ini kenapa belum valid dan lain sebagainya. BPN-nya jadi berbenah. Jadi ini transformasi ini memang sedikit geruntal-geruntul gitu, atau sedikit ada hambatan nggak apa-apa. Tapi nanti in the long run, di dalam jangka panjang kita akan dapat layanan yang cepat gitu. Nah, untuk Surabaya 1 dan Surabaya 2 kita kan sekarang lagi install KKP 2 atau kita sebut layanan versi 2 yang versinya lebih ringan. Jadi cuman dalam transformasi ke KKP 2 ini memang ada beberapa yang tadi Bu Is ada beberapa komplain. Nah, ini nggak apa-apa, itu jadi masukan sehingga KKP 2-nya nanti lebih bagus. Nanti KKP 2 ini dirancang jadi lebih bagus, lebih ringan, dan lebih cepat, sehingga nanti bisa kita replikasi ke seluruh Jatim, ya paling lambat sebulan 2 bulan ini. Kita nggak mau langsung sejatim, cukup Surabaya 1, Surabaya 2, supaya bisa lebih terkontrol. Jadi supaya Bu Isi juga bisa ikut kontrol gitu ya. Gitu. Jadi tolong kekurangannya ininya segala diiniin. Coba jangan percaya kalau ini kendala sistem itu orang gitu tuh, kendala sistem gitu ya. paling gampang yang kan Ibu kalau dibilang kendala sistem nggak protes lagi kan, diam kan, tapi sebetulnya data kita sistem kita memang lagi bertransformasi ke KKP 2 gitu. Nah, ini tolong sekarang pengecekan pun saya minta tidak ada lagi PPAT yang melakukan pengecekan secara manual di bumi Jawa Timur. Ini katanya 6 kantah yang masih di bawah 90%. Tapi secara umum ya berarti ada 35 kantah udah di atas 95%, bahkan udah 18 kantor udah 100% full. Ini mulai hari ini berhenti nih, nggak ada lagi tambahan pengecekan manual.
Ya, makasih ke PPAT yang sudah berpartisipasi ke pengecekan elektronik. Ini progresnya, bayangin ya, hebatnya mana ini Jawa Timur ya, Januari itu belum ada yang melakukan pengecekan, baru 0,13%, masih dikit banget. Hari ini sudah 90%. Jadi apresiasi ke semua PPAT yang ada di Jawa Timur sudah bertransformasi. Alhamdulillah. Kita harapkan angka ini akhir bulan ini harusnya udah 100% benar-benar, biarpun masih ada. Amin. Insyaallah. Amin. Oke. Ini alur layanannya saya mungkin nanti teknis ya. Kalau mau nanya ini saya ada tim teknis di sini, bisa silahkan nanya. Intinya ya udah buat berkas, cetak SPS, bayar sendiri. Nah, besok kita mau malah sama mungkin siapa? OVO apa link aja gitu ya, supaya ibu bapak bisa langsung bayar segera gitu. Jadi nggak habis SPS, itu kan kita sekarang harus keluar dulu, bayar NTPN, bayar kode billing supaya dapat NTPN, terus baru masuk lagi ke KKP gitu kan. Besok nanti akan kita buat ini ada di dalam, bayarnya pakai OVO atau pakai link aja atau apalah, supaya teman-teman nggak harus keluar masuk aplikasi. Oke, ini outputnya. Jadi outputnya ini, jadi intinya PPAT sekarang yang melakukan pengecekan. Jadi kalau tapi sementara ini kan pasti ada teman-teman yang ngelihat nih ya, ini pemiliknya kok beda ya sama di buku tanah. Nah, itu ya jangan bikin akte. Pilihannya dua, jangan-jangan sertifikatnya palsu yang datang ke ibu, atau yang kedua adalah memang datanya valid, sama seperti tadi akun PPAT yang valid tapi namanya masih atau NIP-nya masih kosong segala macam. Nah ini bisa dikonsultasikan atau dibawa ke kantor pertanahan. Itu bagian dari feedback ibu bapak ke BPN. Nah ini ada tanda tangan elektroniknya, ada barcode-nya, dan ini ya asli, dan ini menjadi syarat untuk HT elektronik, nanti menjadi syarat untuk jual beli elektronik gitu. Pak Stanley, sekarang ini udah belum ya Pak diwajibin jual beli harus ngeceknya dari dia sendiri gitu ya? Ini mungkin sekarang masih belum ya. Nanti besok harusnya kita buat di sistemnya adalah ya, yang ngecek dia baru aktenya PPAT yang bersangkutan. Tapi itu perbaikan ke depan. Yang penting ibu bapak sekarang udah mulai terbiasa nih dengan transformasi digital ini. Karena ya September Surabaya harusnya udah bisa jual beli pun elektronik karena sertifikatnya elektronik. Nanti ibu bapak kita mintakan bantuan untuk menarik sertifikat yang lama gitu ya, sertifikat yang lama. Jadi nanti kalau misalnya ada jual beli dari Virgo ke Stanley, sertifikatnya Virgo kan dibawa ke PPAT, terus PPAT taruh BPN, udah disita sama BPN. Nanti Pak Stanley cukup kasih email aja, nanti kita kirim ke Pak Stanley sertifikat digital ke emailnya. Gitu. Mohon ini maaf, SKP. Mohon maaf. Udah sampai. Oke, saya cepat. Waduh, ibu bohong nih, kayaknya 1 menit lagi deh. Oke. Ibu so baik hati, dia. Oke, ini SKPT saya skip lah, kira-kira sama. Ini yang penting. Ini pelanggaran berat nih. Kalau PPAT membagi-bagi akunnya ke siapapun, gitu. Jadi kalau sampai ketahuan ya, saya ini nggak segan-segan nih. Untuk karena ini sama aja kayak ngasih tanda tangan. Terus yang berikutnya adalah ini kita mensinyalir dalam HT ya, hak tanggungan itu ada bank yang nitipin akunnya ke PPAT. Nah ini juga nggak dibenarkan nih. PPAT harus punya etika, nggak mau dititipin. Jadi dia nggak boleh nitipin dan dia nggak boleh dititipin. Ini kenapa kita masih dari begitu? Kenapa? Karena kan aneh ya, Bank BRI daftar HT. Logikanya dia nggak akan bayar di tempat lain karena duitnya akan keluar dari dia. Mending dia bayar karena dia kan juga bank persepsi, dia akan bayar di dirinya sendiri. Ini aneh nih, ada BRI bayarnya di BNI. Terus kita lihat yang kanan ini nih. Ini pakai komputer yang sama nih, IP address-nya PPAT sama IP address-nya bank. Nah ini besok kita akan lakukan investigasi. Kalau ini betul-betul terjadi, menurut saya ini pelanggaran yang cukup berat nih.
mungkin Pak Stanley kayaknya atau Pak Stanley dengan Bu Isi bisa bikin aturan main baru tentang definisi pelanggaran ringan dan pelanggaran berat di dunia digital gitu. Kalau di dunia dulu kan mungkin pelanggaran berat adalah apa, memasukkan belangko gitu ya, apalah gitu. Kalau sekarang ya begini-begini nih, kita kategorikan apa nih, pelanggaran berat apa ringan nih gitu. Memberikan password atau menggunakan password orang, menggunakan akun orang. Nah ini kita lihat sudah terjadi nih, sudah terjadi, dan sekarang saya baru proses mengingatkan nih, sebentar lagi nanti kalau udah kita tin kan ya baru kita investigasi dan sanksi. Tapi sebelum itu mungkin Bu Isi sama Pak Stanley bisa bersepakat mana yang masuk pelanggaran ringan dan masuk pelanggaran berat di dunia digital ini. Karena kita punya tools macam-macam, Bu. Kita punya tools mana PPAT yang nggak tepat waktu, kita punya tools mana PPAT yang pengangguran gitu ya. Terus kita punya ini ya PPAT tanpa akta pengangguran, kemudian mana PPAT yang udah buat akte tapi belum daftar-daftar gitu ya. Nah, ini dan tools-tools lain akan kita buat banyak, nanti kita akan bikin kayak Gojek gitu ya, bintang 5, bintang 4 deh. Nanti kan pemohonnya harus masukin email tuh. Selesai email dia harus review PPAT yang bersangkutan. Kasih bintang 5, 4, 3, 2, 1. Sehingga nanti kalau yang bintang-bintang 5 kalau perlu nggak usah diperiksa sama BPN, langsung jadi sertifikatnya, gitu ya. Karena kan udah terpercaya, gitu kan. Kalau bintang 1, meriksanya lama, gitu ya. Karena ini diragukan, gitu. Nah, ini ke depan coba dibicarakan tuh Pak Stanley dengan Pengwil apa saja. Nggak apa-apa kita mulai dari Jawa Timur, nanti bisa kita replika secara nasional. Nggak salah kalau dimulai dari yang kecil dulu. Ini ke depan saya berulang kali ulangi ini, yaitu PPAT harus selalu meningkatkan kompetensi. Acara Bu Isi ini keren banget, udah setiap bulan ada. Makanya saya bilang kalau perlu dikasih poin Bu kalau yang datang ini, gitu. Jadi dapat 2 poin kayak apa 3 poin, terus setiap tahun harus ngumpulin 12 poin misalnya gitu. Jadi dia harus terpaksa haji. Terus kemudian pakai KTP reader karena besok kita akan berencana menghilangkan puasa. Semua ibu harus memastikan yang datang itu betul-betul orangnya, nggak pakai KTP palsu, dan Ibu Bapak sudah mulai pakai tanda tangan elektronik. Ini di kantor pertahanan seluruh ATR BPN sekarang sampai staf-stafnya, sampai juru ketiknya itu kita paksa punya tanda tangan elektronik. Begitu itu selesai, PPAT kita paksa. Nah, nggak kita paksa lah kalau PPAT. PPAT, jangan-jangan PPAT yang maksa kita. Seminar berikutnya, Bu. Seminar berikutnya gimana kalau ngomongin ini nih? Nanti saya panggil ini orang yang punya KTP reader sama mungkin dari Peruri lah, yang tentang tanda tangan elektronik, sehingga Ibu Bapak aware bagaimana meningkatkan security terhadap customer yang datang, KTP-nya gimana, dan aware terhadap dokumen-dokumen digital yang Ibu submit ke BPN. Sekarang kan Ibu submit ke BPN, cuma pakai akun, terus habis gitu submit aja. Nah besok kita wajibkan pakai pakai stempel digital. Oke, dari saya itu aja. Sorry moderator, waktunya tersita banyak. Mohon maaf. Terima kasih atas ini teman-teman. Nanti dilanjutkan sama Pak Ribut. Pak Ribut itu Pak Stanley tentang tadi apa namanya sanksi-sanksi. Terus kemudian Pak Setiaji tentang kasus-kasus yang perlu dicermati yang bisa menimbulkan potensi sengketa konflik, karena Pak Stanley ini ahlinya sengketa dan kita nggak inginkan PPAT melakukan sesuatu yang mungkin tanpa disadari bisa berujung ke sengketa konflik atau perkara. Terima kasih atas atensinya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali ya Bapak Virgo. Materinya sangat bagus sekali. Terkait pembinaan dan pengawasan. Dengerin kalau ada pertanyaan teknis. Terkait pembinaan dan pengawasan, ternyata ketika kita bertransformasi ke hal-hal yang bersifat elektronik, pembinaan dan pengawasan akan lebih bisa dilaksanakan secara maksimal, ya. Karena dengan SK saja belum bisa membuat akte, karena wajib melakukan verifikasi. Kemudian yang perlu saya garis bawahi adalah jangan sampai membagi-bagikan akun PPAT atau akun kita ke pihak lain. Kemudian jangan saling menitipkan akun, terutama antara bank dengan PPAT karena ada sanksinya. Dan yang paling penting
akan dilakukan kerjasama antara BPN dengan IPAT terkait definisi pelanggaran berat atau ringan di dunia digital. Untuk sesi tanya jawab nanti di akhir acara. Sekali lagi terima kasih Bapak Virgo. Selanjutnya untuk pembicara yang kedua dari BPN atau pemateri dari BPN akan diberikan oleh Bapak Setiajid ya. Jadi materi yang diberikan kali ini adalah pelaksanaan dan penyimpangan dalam tugas pejabat pembuat akta tanah. Nah, jadi hal-hal apa yang bisa dikategorikan sebagai penyimpangan dalam tugas yang ujung-ujungnya atau akhirnya akan menimbulkan sanksi kepada PPAT yang bersangkutan. Monggo Bapak Setiajid, kami persilakan untuk memberikan materinya, waktunya 15 menit. Monggo Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kakanwil, Pak Virgo, pada yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pengurus IPAT yang hadir pada sore hari ini. Tadi telah dibawakan oleh Pak Kakanwil, itu dunia elektronik. Sekarang kembali ke dunia hukum. Karena dunia elektronik saya belajar memang ada banyak enaknya. Oleh sebab itu, saya akan mengambil judul yaitu pelaksanaan dan penyimpangan dalam tugas pejabat pembuat akte tanah. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena saya kebetulan tugas di kota-kota besar Semarang, Papua, Pontianak, dan terakhir Surabaya, Cilacap pernah. Ternyata memang pejabat pembuat akte tanah di sini selaku mitra dari kantor pertanahan, setelah saya menghadapi beberapa penanganan masalah, ternyata memang banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh teman-teman PPAT selaku mitra. Namun demikian, kami selaku kasih sengketa dan kabit pada waktu itu kasih dan kabit saat ini tetap akan melindungi juga teman-teman daripada PPAT. Nah, di sini saya membuat lingkaran ini. Ceritanya BPN ada di tengah, ini PPAT. PPAT ketika akan melakukan proses pendaftaran, itu pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Setelah itu terbuatlah akte dan proses pendaftaran. Ketika proses pendaftaran, BPN ini ada di tengah. Dia di tengah. Kenapa saya katakan di tengah? Karena apa? Karena dia sudah dikurung. Ketika sudah diproses menjadi sertifikat, maka BPN yang akan bertanggung jawab. Kita ini BPN yang akan bertanggung jawab. Sehingga apa? Sehingga penyidik ketika ada pelanggaran-pelanggaran, baik itu yang dilakukan PPAT ketika membuat akta dan sebagainya yang tidak cermat, penyidik itu yang dipanggil, baik pidana apapun pemalsuan, itu yang dipanggil adalah BPN. Jarang sekali memanggil PPAT. Kenapa jarang sekali? Saya pernah diskusi sama teman-teman penyidik bahwa PPAT notaris itu sama polisi itu, penyidik itu juga sulit membedakan mana PPAT, mana notaris. Yang pertama harus izin. Yang kedua, bahwa notaris itu punya masa pensiun yang beda dengan lembaga BPN. Ketika notaris sudah pensiun atau mohon maaf almarhum, maka seluruh bukti-buktinya pasti akan dilimpahkan kepada protokoler. Nah, di sini akan kesulitan, tetapi BPN tidak. BPN adalah wajib untuk membuktikan di sini. Ketika alat bukti yang ada di BPN itu tidak ada, maka kepala kantor yang saat itu menjawab wajib
untuk bertanggung jawab. Oleh sebab itu keluarlah surat menteri pada waktu itu, setiap bulan kepala kantor pertanahan wajib hukumnya untuk melakukan apa? Melakukan pendataan terhadap bukti-bukti, seluruh bukti yang ada di kantor pertanahan. Ketika itu hilang, segera dibuat berita acara di sini. Sehingga BPN di sini wajib untuk membuktikan. Sehingga apa? Sehingga teman-teman PPAT di sini memang agak ringan sedikit, jarang dipanggil di sini. Jarang dipanggil. Sampai saat ini saya beberapa kali ke Polda, ke Kejaksaan, terhadap peralihan-peralihan ini jarang sekali dipanggil. Saya sudah berkomitmen kepada teman-teman yang ada di Kanwil maupun di daerah, kalau memang itu tidak bisa ditemukan bukti, kita koordinasi sama teman-teman PPAT. Namun demikian, saya juga merintahkan jangan sekali-sekali itu menarik teman-teman staf ataupun PPAT. Ketika itu memang kita bisa kita atasi. Mau tidak mau PPAT itu adalah mitra dan saudara itu. Yang berikutnya bahwa ya, coba. Oh bukan. Nah, yang berikutnya ini ada beberapa pelanggaran, penyimpangan oleh teman-teman ketika kami melakukan pendampingan atau kuasa hukum ini. Akte dibawa bukan kepada yang berwenang. Maksudnya bahwa akte, baik itu peralihan maupun hibah, ini yang membawa bukan PPAT-nya, mungkin apa stafnya atau apa, dan tanda tangannya bukan di kantor. Pernah pada waktu itu kami melakukan istilahnya pemeriksaan pada waktu itu, ternyata memang tanda tangannya bukan, bahkan tanda tangan ini pernah di kantor pertanahan, pernah. Tapi bukan di Jawa Timur ini. Moga-moga di Jawa Timur tidak ada. Moga-moga ini. Nah sehingga ini, Allah, amin. Ini tidak ada ini. Ini ternyata memang saya juga khawatir kepada teman-teman yang ada di seluruh Jawa Timur ini nanti. Hati-hati terhadap staf-staf kalau membawa akte ini. Ini harus betul-betul dicermati. Terus yang berikutnya adalah tanda tangan surat palsu atau dipalsukan atau sertifikat palsu. Maksudnya bahwa tanda tangan yang ada di akte itu bisa dipalsukan. Yang masukkan siapa? Banyak hal yang masukan ini. Tadi siang saya gelar perkara tadi siang bahwa ternyata yang memasukkan adalah saudaranya. Yang memasukkan juga bisa orang yang berkepentingan. Kenapa? Karena memang sertifikat itu mempunyai nilai yang luar biasa, apalagi untuk saat ini. Bahkan yang mengherankan, yang ada kasus di Pontianak juga kami pada waktu mendampingin, itu orang mati bisa tanda tangan. Orang mati ini bisa tanda tangan. Kenapa? Karena memang orangnya sudah meninggal, tapi dia bisa melakukan peralihan. Ini. Ada surat kematian dari desa, tapi itu dibuang. Tidak di. Akhirnya, alasannya sebetulnya simpel sih alasannya. Karena kalau mengurus surat keterangan waris atau mengurus peralihan, ini akan kesulitan. Kesulitannya apa? Akan melibatkan beberapa orang, padahal tanahnya sudah dijual kepada pihak ketiga, sehingga inilah dihidupkan jalan pintas. Kalau tidak ada masalah, nggak apa-apa. Tapi ternyata ini terungkap, ternyata tanda tangan adalah mereka sendiri. Yang berikutnya ada surat kuasa dimatikan tanpa berdasarkan hukum. Maksudnya bahwa surat kuasa dimatikan tanpa berdasarkan hukum, itu kita ambil contoh bahwa
surat kuasa yang dimatikan ini, yang pertama, tidak dicabut oleh yang memberi kuasa. Yang kedua, surat kuasa ini ada yang salah satu meninggal. Ini tidak. Jadi surat kuasa langsung dia tidak memakai surat kuasa sehingga ini diganti dengan surat kuasa lain. Seolah-olah dimatikan. Akte tidak diberi nomor dan tanggal. Walau kedua belah pihak telah tanda tangan. Ini pernah terjadi juga, akte itu tidak ada tanggalnya dan tidak ada nomornya, tetapi sudah ditandatangani semua pihak. Mungkin ini atau lupa atau apa, kita nggak tahu ini. Sehingga ini menyulitkan untuk dilakukan pendaftaran. Ini pernah terjadi pada waktu itu nomor dan tanggal. Ini. Akte ditandatangani dalam keadaan kosong. Ini banyak. Ini banyak ditemukan. Kenapa banyak ditemukan? Karena apa? Karena ketika dibuat tanggal dan sebagainya, isi dan sebagainya, ternyata banyak yang bertentangan. Ini akte ditandatangani dalam keadaan kosong. Dan penjual pada waktu itu ada perbedaan jual beli, sehingga dilakukan pemeriksaan, ini terungkap juga. Kalau masalah luas, ini tidak terlalu banyak. Yang berikutnya adalah wan prestasi. Wan prestasi juga banyak terjadi di dalam akte jual beli. Kenapa? Karena ketika dilakukan peralihan hak atau jual beli pada waktu ikrar perjanjian, ternyata yang dijualkan itu belum lunas. Belum lunas, ada perjanjian yang tidak tertulis. Perjanjian tidak tertulis di bawah tangan, yang penting adalah dibalik nama dulu. Nah, anehnya salah satu pihak yang membeli itu tidak melunasi, sehingga wan prestasi. Ini juga banyak terjadi yang pernah saya tangani. Yang berikutnya adalah rekayasa putusan. Rekayasa putusan ini juga lumayan agak banyak, ini yang saya tanganin. Maksudnya adalah ada putusan inkrah. Ada putusan inkrah, tetapi putusan inkrah itu tidak dilegalisir di pengadilan negeri. Tidak dilegalisir pengadilan negeri. Anehnya, amar putusan yang telah diputuskan itu berbeda dengan yang sebenarnya. Yang putusan asli dimenangkan oleh A, yang putusan yang direkayasa dimenangkan oleh B. Ini pernah terjadi. Kenapa? Karena putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu tidak dilegalisasi di pengadilan setempat. Tetapi apa? Tetapi dilegalisasi oleh teman-teman PPAT. Ini pernah terjadi. Sehingga ketika kami melakukan koordinasi dengan pengadilan, maka kami di Jawa Timur seluruh putusan-putusan yang hubungannya dengan perkara, baik itu berdasarkan peralihan, baik itu berdasarkan hibah atau waris, wajib hukumnya dilegalisir kepada pengadilan negeri setempat ini. Yang berikutnya adalah menghilangkan salah satu ahli waris. Ini pernah terjadi, ahli waris ada 5, tetapi untuk mempermudahkan, karena yang 2 adalah warga negara asing atau tidak bertempat di Jawa Timur, sehingga ini dihilangkan 2 ahli waris atau salah satu waris. Ini juga banyak terjadi. Berkas banyak yang bolong. Ini juga tidak relevan. Mungkin dulu, kalau sekarang mungkin sudah nggak ada ini. Akte dibuat sebelum izin peralihan tanah pertanian. Ini juga sama. Berikutnya bahwa ada beberapa pengecekan online ini ketika yang sudah diterapkan ke Pak Virgo, itu ada beberapa yang saya amati ketika di daerah. Yang saya khawatirkan yang pernah terjadi, yaitu validasi yang ada di kantor ini tidak valid. Sehingga kami minta bantuan kepada seluruh teman-teman PPAT, karena kita adalah keluarga atau mitra, untuk mengantisipasi supaya ini tidak terjadi masalah-masalah yang berdampak pada kepidana,
yang pengecekan online. Yang pertama bahwa kalau memang itu ada perbedaan apa yang dikatakan Pak Virgo tadi, maka sebaiknya segera koordinasi dan tidak perlu melapor. Karena apa? Karena pada waktu saya mengecek itu ada terjadi ketika surat keterangan pendaftaran tanah, saya melihat bahwa sertifikat atas nama Setiajid, tetapi SKPT-nya ditulis nama Pak Stanley. Kenapa? Karena ketika ada peralihan, ini tidak divalidasi. Sehingga orangnya protes, ini bahaya. Kami minta tolong kepada teman-teman PPAT, ketika tidak sama, maka saya harus segera koordinasi. Yang kedua, sertifikat palsu. Nah, sertifikat palsu saya akan memberitahu beberapa hal terhadap sertifikat palsu ini. Yang pertama bahwa tolong diperhatiin nomor seri. Ini saya membawa sertifikat. Nanti karena banyak sekali sertifikat yang beredar, kemarin saya pernah melaporkan ada sertifikat palsu. Tolong dilihat nomor seri yang ada di sini. Di sini nomor seri harus sama semua antara satu yang kedua. Yang kedua, ciri-ciri sertifikat palsu. Kertas ketika ini difoto, kertas ketika ini ditekuk, terus dikembaliin lagi, maka dia akan tidak membekas. Tidak membekas. Itu yang kedua. Ini yang simpel supaya tidak terjadi pemalsuan. Karena ketika pengecekan online, kantor pertanahan sudah tidak bisa mengecek sertifikat asli atau palsu. Sehingga ini ada di PPAT. Yang ketiga, logo. Ketika ini dibuka, dilihat gambarnya begini. Nanti semua di sini ada gambar Garuda. Ada gambar Garuda. Kalau ini dibuka yang sertifikat asli, nanti semua ada gambar Garuda. Nah, dari tiga itu, ciri khas tiga itu yang cukup, maka ini untuk menghindari pengecekan secara online. Karena ini semua akan online. Saya kemarin dipanggil Polda Jawa Tengah, ternyata pengecekan ini ada yang dipalsukan sertifikatnya. Karena kami tidak tahu. Ketika itu sudah mohon maaf. Nah, oleh sebab itu, inilah cara. Siap? Waktunya kurang 5 menit. Oh ya, siap. Oleh sebab itu, maka kami minta kepada teman-teman PPAT, minta tolong khusus untuk pengecekan, ini betul-betul harus disikapin. Kenapa? Karena ini juga peluang untuk adanya pelanggaran hukum. Nah, dari beberapa contoh permasalahan tadi, maka kami tentunya terima kasih kepada teman-teman PPAT Jawa Timur. Saya melihat luar biasa kompaknya di sini dan di bawah kepemimpinan Bu Isi ya, Bu ya. Itu luar biasa. Saya agak tercengang istilahnya, kalau orang Ngawi itu tercengang bahwa beliau betul-betul menerapkan istilahnya hukum ringan yang terjadi terhadap pelanggaran. Oleh sebab itu saya jujur aja terima kasih sebesar-besar, semoga kerjasama ini baik, dan apabila ada masalah-masalah yang hubungan hukum, kita segera merapat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal yang tidak berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada Bapak Setiajid. Sekali lagi, materinya sangat bagus. Ada dua hal yang mungkin saya sampaikan terkait checking online sama sertifikat palsu. Karena untuk sertifikat palsu terus terang sekarang pada PPAT. Sedangkan untuk checking online, samakan dulu antara data fisik dan data yuridis sebelum membuat akte. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Setiajid. Selanjutnya untuk pemateri dari BPN yang ketiga dan terakhir akan disampaikan oleh Bapak Stanley, ya, Kabid Hubungan Hukum Pertanahan BPN Jatim.
mengenai materinya lebih mengarah kepada pembinaan dan pengawasan PPAT. Kepada yang terhormat Bapak Stanley, kami persilakan untuk waktunya sama 15 menit. Monggo Bapak Stanley, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi materi yang saya bawakan pada kesempatan ini atau pertemuan atau seminar yang kedua ini adalah terkait dengan pembinaan dan pengawasan PPATS. Nah, pembinaan dan pengawasan PPATS ini merupakan sesuatu hal yang baru, merupakan perubahan dari Perkaban 1 2006, yaitu Permen 2 tahun 2018. Yang mana di dalam permen ini bertujuan untuk sebagai pedoman, dimaksudkan untuk sebagai pedoman di dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum, penegakan aturan hukum melalui pemberian sanksi. Nah, kenapa pembinaan dan pengawasan PPAT ini diperlukan? Yang pertama, satu adalah untuk mewujudkan PPAT yang profesional, berintegritas, dan melaksanakan jabatan PPAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Setiajid, memang di dalam pelaksanaan jabatan sebagai jabatan PPAT ini banyak potensi-potensi yang bisa mengakibatkan PPAT sendiri itu terjerumus ke dalam kasus pidana. Sehingga perlu ada pembinaan dan pengawasan yang harus dilaksanakan secara periodik, baik itu oleh Menteri, Kanwil maupun Kepala Kantor Pertanahan yang langsung bermitra dengan PPAT yang ada di kabupaten dan kota. Terus yang kedua adalah menjaga profesionalitas dan martabat PPAT itu sendiri di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah banyak pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT namun belum diberikan sanksi. Karena sama-sama kita ketahui bahwa sanksi dengan adanya Permen 2 2018 ini sudah ada pendelegasian kewenangan dari Menteri kepada Kakanwil dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten maupun Kota. Nah, sanksi di dalam Permen 2 2018 ini ya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT itu sendiri. Yang mana sudah diklasterkan atau dikelompokkan, ada yang namanya pelanggaran berat maupun ada yang pelanggaran ringan. Terus next yang berikutnya, apa sih tujuan maksud daripada Permen 2 2018 ini dibentuk atau diwujudkan, yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta penegakan aturan hukum melalui pemberian sanksi. Tindak kolaborasi antara Kementerian ATR BPN dengan IPAT. Karena di dalam struktur atau pengurusan majelis pembina dan pengawas PPAT itu ada hierarki atau ada tingkatan. Yang mana di daerah itu kita kenal dengan namanya MP2D atau Majelis Pembina dan Pengawas Daerah. Untuk wilayah provinsi itu kita kenal dengan MP2W. Dan di pusat kita kenal dengan MPP. Tujuannya adalah yaitu mewujudkan PPAT yang profesional, integritas dan dalam melaksanakan jabatan PPAT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kode etik yang telah ditetapkan oleh Menteri. Pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT ini dilaksanakan oleh Menteri. Dilaksanakan oleh Menteri, dibantu oleh Kanwil, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten, dan dapat dibantu oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT yang sudah ada di masing-masing daerah, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi.
Nah, bagaimana metode pengawasan pelaksanaan jabatan PWT? Cara pengawasan itu dilakukan peninjauan ke kantor PPAT atau cara pengawasan lainnya di dalam Permen Pasal 10 dalam Permen 2 2018. Pelaksana adalah kepala kantor wilayah BPN atau kepala kantor pertanahan dan dapat menugaskan pejabat yang ditunjuk. Waktu itu pelaksananya dilaksanakan secara berkala oleh kantor wilayah dan secara periodik itu dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun oleh kepala kantor pertanahan. Nah, apa fungsi MPP? Yaitu dalam pelaksanaan membantu kepala kantor di dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan daripada kinerja PPAT itu sendiri. Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk risalah sesuai format yang ditentukan. Nah, apabila terdapat temuan pelanggaran, maka ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh MPP PPAT. Kemudian hasil pemeriksaan ke kantor PPAT dilaporkan secara berkala kepada Menteri. Tindak lanjut pelaporan sebagai pertimbangan di dalam pengambilan kebijakan PPAT. Pelaporan dilakukan berjenjang. Kepala kantor pertanahan menyampaikan kepada Kakanwil paling lambat pada minggu pertama awal bulan. Kepala kantor wilayah BPN menyampaikan laporan di wilayahnya dan laporan dari kantor pertanahan kepada Direktur Jenderal paling lambat pada minggu kedua awal bulan. Direktur Jenderal meneruskan laporan kepala kantor pertanahan dari kepala kantor wilayah kepada Menteri ATR BPN. Pengawasan pelaksanaan jabatan. Apabila ada temuan dari kementerian terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT atau terdapat pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT. Nah, jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT antara lain pelanggaran atas pelaksanaan jabatan PPAT. Yang kedua adalah tidak melaksanakan kewajiban yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga melanggar ketentuan larangan yang diatur. Dan yang keempat adalah PPAT. Ya. Ya. Terima kasih Bu Ketuin. Jadi untuk pemateri dari BPN Bapak Stanley mungkin ada gangguan untuk komunikasinya. Yang saya garis bawahi adalah dengan dibentuknya peraturan Permen nomor 2 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan PPAT bertujuan digunakan sebagai pedoman ya, pedoman dari PPAT dalam melaksanakan jabatannya sehingga tidak melakukan suatu pelanggaran yang akan berakibat adanya sanksi. Mungkin bisa saya lanjutkan dengan pemateri yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Habib Aji, Notaris dan PPAT Surabaya, juga sebagai anggota Majelis Pembina dan Pengawas Pusat. Kepada yang terhormat Bapak Habib Aji, yang kali ini akan memberikan materi membangun sinergitas IPAT dan MPP, Majelis Pembina dan Pengawas dalam menjalankan tugas dan kewenangan serta pengawasan dan pembinaan PPAT. Kepada Bapak Habib Aji, kami persilakan sama dengan pemateri yang sebelumnya diberi waktu 15 menit. Monggo Bapak Habib Aji, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Dwi. Terdengar suara saya? Ada? Jelas Baik. sekali Pak. Dengar Pak, jelas Pak. Baik, yang saya hormati Pak Virgo, Pak Setiaji, Pak Stanley, dan juga Ibu Isi dan rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan acara pada hari ini kita bisa ikuti dengan lancar ya. Baik, saya tadi akan membicarakan sesuatu yang memang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Moderator ya. Mohon maaf, ini bisa terlihat gambar ada ya? Ada Pak. Siap. Bisa dibaca ya? Bisa dibaca. Siapa? Baik ya. Saya ingin sedikit cerita kepada teman-teman, kepada rekan semua. Siang tadi saya mendapat sebuah
laporan yang sangat menarik karena saya Pak Setiaji anggota MP3P Pusat. Ya. Jadi ada penyidik kirim surat ke MPW dan MKNW meminta keterangan yang berkaitan dengan akta PPAT. Jadi penyidik ini kirim surat ke MPW dan MKNW diizinkan untuk meriksa seorang PPAT berkaitan dengan akta PPAT. Ini sesuai dari pernyataan Pak Setiaji tadi, memang Pak artinya belum familiar juga Pak. Belum familiar juga, meskipun Majelis Pengawas Pembina ini hampir 2 tahun. Bahkan saya November tahun depan harus sudah berakhir. Jadi ini masih belum paham bahwa notaris punya institusi tersendiri, PPAT pun punya institusi tersendiri. Nah, ini masih dicampur adukan Pak sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Nah ini menjadi tugas kita bersama, ya. Apa yang harus kita lakukan, ya? Nah, sehingga perlu saya tegaskan sekali lagi, kalau saya berpendapat bahwa Pasal 61 UJN, Permenkan nomor 7 2016, kalau menurut saya itu keberadaannya adalah MKN itu hanya untuk notaris, bukan untuk PPAT. Jadi sehingga persoalan dengan pelaksana tugasnya jabatan PPAT, kita serahkan kepada Majelis Pengawas Pembina PPAT tingkat daerah, tingkat wilayah, dan tingkat pusat. Itu salah satu contoh yang sekarang terjadi. Yang kedua, misalnya karena saya anggota MP3P pusat, kemarin pun di daerah lain, provinsi lain, sudah ada PPAT yang di status quo-kan. Nah, mungkin tanya Pak Setiaji ya, itu kewajiban MKNW, mohon maaf, MP3W, itu sudah ada notaris kemarin di status quo-kan selama 6 bulan. Dia pun mengeluh kepada saya, Pak, apa yang harus saya lakukan kalau saya di status quo-kan selama 6 bulan? Memang di aturannya ada. Tinggal ditanya apa kesalahan Anda. Ternyata kesalahan dia adalah Penghentian sementara berapa? selalu membuat akta di luar tempat kedudukannya. Nah itu oleh masyarakat ada yang melaporkan, ya, dan itu terbukti. Jadi perlu Bapak dan Ibu ketahui, MP3D, MP3W, dan MP3P ini sekarang sudah bekerja ya demi perbaikan PPAT. Karena saya masih ingat ketika saya dilantik oleh Pak Sofyan Jalil mengatakan selama periode ini harus ada PPAT yang dipecat, katanya. Kalau itu terbukti kesalahannya. Tapi kan itu tidak mudah, kan itu tidak mudah seperti itu, karena semuanya berjenjang ya. Jadi untuk PPAT sendiri telah ada institusi tersendiri sebagaimana tersebut di bawah ini. Nah ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Setiaji tentang kewenangan MP3 tingkat daerah, wilayah, dan pusat sesuai Peraturan Nomor 2 2018 ya tentang pembinaan dan pengawasan pejabat pembuat akta tanah. Jadi pada intinya ya pembinaan pengawas terhadap PPAT dilakukan oleh Menteri, oleh Menteri ATR. Kemudian untuk melaksanakannya itu dibuat namanya, istilah saya sih MP3 mudahnya, yaitu Majelis ya Pembina Pengawas PPAT ya. Ada tingkat daerah, ada tingkat wilayah, dan tingkat pusat ya. Jadi pada intinya kewenangan ini didelegasikan kepada tingkat daerah, wilayah, dan pusat. Jadi harus kita pahami Bapak dan Ibu yang menjadi anggota MP3D, MP3W, MP3P dari unsur PPAT, unsur IPAT, ya harus dipahami bahwa Bapak dan Ibu kita semua ini menerima kewenangan dari Menteri. Jadi mau tidak mau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini sesuai aturannya yang seperti itu ya. Nah, jadi pada intinya pengawasan itu ada pada Menteri ya. Kemudian pembinaan di daerah kantor tanah setempat oleh kami dan lain ya, dibantu oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. Seperti itu pada intinya. Ada di tingkat pusat. Makanya si Tiumeyang itu mau mati kemarin ini. Kemudian di tingkat wilayah dan tingkat daerah. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau dari aturan ini yang menjadi ujung tombak pembinaan PPAT itu adalah di tingkat daerah. Jadi saya pusat pun Pak Setiaji jarang juga menerima kerjaan. Jarang, baru sekali, 2 kali, karena wilayah sudah menyelesaikannya. Dan sebenarnya lebih kuat itu di tingkat daerah, kantor pertanahan setempat, karena semuanya harus berjenjang. Bahkan perlu Bapak dan Ibu ketahui, mohon maaf,
kejadian di provinsi lain, ada seorang PPAT dijatuhi sanksi oleh MP3W. Ternyata PPAT tidak tinggal diam Pak Setiaji. Mem-PT-UN-kan MP3W-nya, Pak. Mungkin Pak Setiaji mungkin bisa cari informasi ke Kanwil Riau. Siap. Sekarang MP3W-nya itu mem-PT-UN-kan MP3W-nya oleh PPAT-nya. Siapun PPAT-nya telepon saya katakan saya tidak bisa melarang, itu hak orang. Tapi silakan saja kalau memang tidak puas dengan putusan MP3W, mem-PT-UN-kan. Nah ini apa, kalau menurut saya maknanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu terutama rekan PPAT yang di MP3D, MP3W termasuk saya di pusat, itu harus hati-hati ketika menjatuhkan sanksi. Karena sudah ada contoh PPAT kita juga, teman kita juga berusaha tidak setuju dia dijatuhi sanksi sehingga dia ada upaya lain. Meskipun dia dalam keadaan di status quo kan sampai saat ini. Bisalah kita bayangkan di status quo kan 6 bulan tidak dapat kerjaan, coba dibayangkan aja itu. Jadi istilah saya rawat dan jagalah baik-baik PPAT ini, jangan sampai jadi terjadi seperti itu. Ya. Nah ini, jadi catatan yang kedua dari saya perlu ingat juga ya, bahwa keberadaan MP3P, MP3W dan D dari unsurnya itu ingat ya Bapak dan Ibu semuanya, ini untuk teman-teman di IPAT, saya atau Bu Isi atau Bu Rusuli, Bu Dewi ada di MP3D, keberadaannya itu bukan secara pribadi. Keberadaan di sana adalah utusan dari IPAT. Ya. Saya berada di MP3P di pusat bukan kehendak saya pribadi, tapi saya adalah utusan dari Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Nggak apa-apa. Jadi bukan sisa pribadi. Jadi saya heran juga ada anggota MP3D, MP3W terlepas dari organisasi yang mengutusnya. Itu tidak bisa. Bahkan saya pernah mengusulkan kalau bicara dengan Bu Isi, dengan siapa saya lupa, jika ada anggota MP3W wilayah yang tidak beres bekerja, boleh kita tarik. Sehingga saya di atas disebutkan, IPAT harus punya SOP tentang penempatan pengangkatan PPAT yang jadi utusan wakil representasi di MP3P, MP3W, MP3D. Oh iya. Gimana Mas Ega? Mungkin untuk kejadian di Jawa Timur mungkin baru kita ketahui, sudah kita ketahui, ada kejadian baru jadi PPAT 2 tahun tapi sudah jadi anggota. Oh iya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa memahami yang saya ceritakan ini. Nah, ini kan kenapa? Harusnya organisasilah yang mengutus yang bersangkutan supaya dia tahu persis ke bawahnya itu seperti apa ya. Nah ini, jadi Bapak dan Ibu ini tadi sudah diuraikan oleh Pak Setiaji, sudah sangat bagus, saya tidak perlu menguraikan lagi ya, karena waktunya juga singkat. Hanya saya mengatakan seperti ini, sesuai yang tadi saya uraikan ya, ini tugasnya tadi sudah diuraikan, jadi saya katakan tidak saya ulangi lagi. Nah ini alur pemeriksaan misalnya, sebenarnya kalau di awalnya itu, kalau itu PPAT bersalah, rekomendasi itu dari MP3D dulu, teguran tertulis ya. Bahkan dalam aturannya, jika kesalahannya faktanya nyata, Kepala Kantor Pertanahan bisa menjatuhkan sanksi secara langsung. Itu ada dilakukan seperti itu. Ingat, MP3W juga punya kewenangan pemberhentian sementara. Ya. Nah, kalau MP3P adalah pemberhentian dengan tidak hormat, yang pemberhentiannya sebenarnya nanti dilakukan oleh Menteri, tapi rekomendasinya. Nah, jadi pemeriksaan dugaan pelanggaran dilakukan secara berjenjang, di pasal 30 ada, mulai dari tingkat daerah MP3D, tingkat wilayah MP3W, dan seterusnya ya. Ini. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang saya katakan di awal tadi adalah ketika seorang PPAT misalnya mendapatkan panggilan dari penyidik, entah kejaksaan, kepolisian, kemana harus mengadu? Saya katakan tidak perlu lagi ke MKNW atau MPW atau MPD karena itu urusan notaris. Di peraturan yang saya katakan tadi, nomor 2 2015 ya, ada istilah bantuan hukum terhadap pejabat pembuat akta tanah ya. Ya. Di situ disebutkan Kementerian Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan IPAT, nah, dapat memberikan hukum pada PPAT yang dipanggil sebagai saksi maupun tersangka oleh penyidik. Ya.
Di ayat 2-nya, PPAT yang dipanggil sebagai saksi maupun tersangka oleh penyidik dapat mengajukan permohonan bantuan hukum. Nah, Bapak dan Ibu pahami di sini, bayangkan, IPAT-nya aja harus kuat gitu. IPAT-nya aja harus kuat di sini. Kemudian, di sini yang bisa diberikan apa? Berupa saran, masukan, pendampingan dalam penyidikan atau keterangan ahli. Ya. Untuk di pengadilan ya. Nah di sini katakan di pasal 4 dapat membentuk tim gabungan guna memberikan bantuan hukum pada PPAT yang anggotanya dari unsur kementerian, pembina dan pengawas seterusnya ya. Nah di sini saya katakan dalam hal penyidik akan memeriksa PPAT atas dugaan tindak pidana dapat berkoordinasi dengan kementerian, majelis pembina pengawas PPAT dan IPAT. Jadi ada 3 unsur. Sudah tentu kalau misalnya di tingkat daerah, kepala kantor pertanahan, pengurus daerah, dan MP3D. Yang saya katakan bersinergi. Kalau saya di tingkat wilayah, Pengwil, IPAT, MP3W, dan Kanwil. Di tingkat pusat sudah tentu lain lagi. Jadi pentingnya saya katakan, kalau ada seorang PPAT dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa, silakan berkoordinasi dengan organisasi setempat dengan IPAT. Nah, sehingga saya katakan di catatan ini adalah PPAT yang dipanggil sebagai saksi maupun tersangka oleh penyidik dapat diberi bantuan hukum oleh kementerian, majelis pembina dan pengawas PPAT atau IPAT. Bantuan hukum, nah ini saya katakan dari MP3 pusat, kalau tingkatnya pusat, wilayah ataupun tingkat daerah dengan cara membentuk tim gabungan tadi. Apa saja bantuan hukum diberikan berupa saran. Saya sih menyarankan kalau ada seorang PPAT dipanggil oleh penyidik, lebih baik misalnya tingkat daerah MP3D itu undang dulu PPAT yang dipanggil tuh. Kita dengarkan ceritanya seperti apa. Seperti dikatakan Pak Setiaji tadi. Dengarkan dulu apa sih masalahnya. Jangan langsung jatuhkan sanksi, apa dulu masalahnya. Kita dengarkan. Ya. Mungkin kalau tadi kasus pemalsuan, PPAT-nya tidak memalsukan, tapi mungkin karyawannya. Jadi dengarkan. Berikan saran. Ya, berikan masukan. Kalau perlu sampai ke pengadilan beri keterangan ahli. Nah di sini Bapak dan Ibu sekalian khususnya kepada IPAT, daerah, wilayah dan pusat, mungkin nanti ini tingkat wilayah Bu Isi harus bisa menempatkan di bidang pengayoman itu yang memang ahli di bidangnya untuk membantu PPAT yang bersangkutan. Kemudian di sini ada koordinasi ya, antara kementerian tergantung daerahnya ya. Majelis pembina atau dalam melakukan pemeriksaan tadi atas dugaan pidana yang dilakukan oleh PPAT. Nah, sehingga Bapak dan Ibu perlu dipahami juga bantuan hukum yang diberikan ini adalah dalam koridor pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan PPAT. Ya. Tadi sudah diuraikan juga banyak contohnya. Bagaimana bisa dalam praktek mungkin sering terjadi PPAT mengembat uang PPH, uang BPHTB. Nah, Pak Setiaji itu kemana bukan itu? Ada itu Pak. Saya pernah diminta pendapat seorang PPAT mengembat uang PPH, BPHTB sampai 20 miliar. Itu ada Pak. Kemudian pernah juga dilaporkan, PPAT-nya dilaporkan KDRT. Masa ngadu ke MP3D Pak, MP3W? Makanya di sini Bapak dan Ibu harus memberikan batasan, setidaknya MP3D yang berkaitan dengan ini adalah paling tidak sesuai koridor kewenangan hukum yaitu kewenangan PPAT. Jangan memeriksa yang lain-lain, jadi bias nanti permasalahannya kan itu. Itu harus dipenting ya. Mohon maaf, Bapak Habib, waktunya ya. kurang 5 menit. Baik, ini sebentar Kak. Nah, jadi permohonan itu bisa diajukan oleh PPAT yang bersangkutan. Kalau tingkat daerah, ajukanlah ke MP3D. Ke MP3W atau ke MP3P. Jangan langsung, kemarin ada kejadian laporan langsung ke MP3P, ke saya, ke pusat. Ya, agar memberikan keadilan, maka oleh MP3P dikembalikan lagi ke wilayah, wilayah kembalikan lagi ke daerah. Untuk apa? Ya karena yang tahu persis permasalahannya itu di daerah. Kan. Jadi itu yang dikatakan berjenjang kan gitu ya, berjenjang ya. Begitu juga kalau misalnya MP3D menerima permasalahan, wah tidak sanggup sidang nih, langsung dilempar. Itu ada kejadian seperti itu. Tapi akhirnya kalau itu terjadi akan lempar-lemparan.
Karena sifatnya dia berjenjang, boleh tingkat daerah dulu, MP3D, kemudian bisa banding ke MP3W, dan bisa juga ke MP3P. Itu mekanismenya yang waktu rapat pun harus ditempuh seperti itu sesuai aturan ini. Ya. Jadi dengan adanya MP3 ini, segala persoalan yang berkaitan dengan PPAT dilaporkan ke MP3 untuk ditindaklanjuti. Nah ini Bapak dan Ibu, kemarin ada yang mengeluh kepada saya dan kepada teman-teman, kalau PPAT mengalami permasalahan dengan kantor pertanahan, sampaikan ke MP3D, MP3W, MP3P. Jadi kalau ada permasalahan PPAT dengan kantor pertanahan, jangan ngadu ditulis di dindingnya Facebook. Betul itu Pak, banyak PPAT mengadu permasalahan kantor pertanahan, ngadu ke Facebook Pak. Media Pak. Iya, ke media sosial. Ya dibaca orang banyak ya Pak. Iya, memangnya pemilik Facebook anggota MP3P? Bukan. Nah itu teman-teman di sini bagian dari kode etik, kalau ada permasalahan seperti itu, jangan ngadu ke media sosial, apalagi ke Facebook. Itu tidak etis. Saya bahkan pernah menyarankan kalau ada seperti itu panggil aja itu oleh 3D kan itu. Itu tidak beres seperti itu ya. Berarti yang bersangkutan tidak menjaga hubungan baik dengan organisasinya dengan BPN-nya. Itu harus diperhatikan. Jadi jangan dilakukan lah seperti itu. Nah sehingga ini kontemplasi saja yang terakhir Bu Dwi sedikit lagi ya. Jadi begini. Kalau menurut saya PPAT itu wajib memastikan perbuatan tidak laku dilakukan oleh rakyat itu benar di hadapan PPAT. Jadi kewajiban PPAT memastikan bahwa itu benar dilakukan di hadapan PPAT. Pihaknya benar, objeknya benar, bayar pajaknya benar, semuanya benar. Tanda tangannya benar, semua prosedur diperhatikan. Kemudian kontemplasi kedua, semua aspek prosedur pembuatan akta, kewenangannya, substansinya telah dipenuhi. Jadi prosedur, kewenangan, substansi harus dipenuhi. Insya Allah itu aman. Nah ini yang terakhir, jangan sampai terjadi akta PPAT ini jadi pangkal persengketaan para pihak. Ini yang terjadi. Saya berikan contoh Bapak dan Ibu. Kemarin di daerah Kalimantan, mungkin Pak Sidarji pernah di sana. Itu kan pelanggaran. Ada penjual, ada pembeli. Penjual, pembeli. Ternyata setelah akta PPAT dijual, di backup. Sebenarnya belum pernah terjadi pembayaran. Saya bilang Anda ngaco. Akta PPAT itu disebutkan tunai. Kalau memang sudah bayar, sudah tidak perlu lagi di backup dengan utang lain-lain. Nah itu akhirnya saya kasihan juga PPAT yang bersangkutannya jadi tersangka. Nah artinya apa? Jangan sampai terjadi akta PPAT jadi pangkal persengketaan para pihak. Jadi lebih baik apa? Jadikanlah akta PPAT itu jadi pangkal kebahagiaan para pihak. Amin. Itu yang penting. Amin. Nah, bahagia untuk saya PPAT, bahagia untuk BPN, bahagia untuk semuanya lah. Itu yang tidak ada kasih sengketa, Pak. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Saya hanya mengingatkan tentang aturan yang sudah ada. Jadi Bu Isi jangan sampai bosan. Hal seperti ini harus tetap dilakukan. Karena saya katakan MP3D, WP itu belum familiar. Ini padahal sudah waktunya hampir 2 tahun. Masih perlu waktu lah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habib. Terima kasih sekali kepada Bapak Habib Aji untuk materinya yang juga luar biasa terkait pembinaan dan pengawasan PPAT. Yang perlu saya garis bawahi adalah laksanakan jabatan kita sesuai prosedur. Kalaupun ada PPAT yang dipanggil kepolisian atau penyidik, berkoordinasilah dengan ikatan PPAT organisasi ya dan MP2D. Kemudian kalau ada permasalahan antara PPAT dengan BPN atau kantor pertanahan, bukan mengadu ke media ya Pak Habib ya, tapi ke MP2D karena terkait dengan kode etik. Yang terakhir, semoga akte kita membuat bahagia semuanya. Terima kasih. Semua pemateri telah memberikan materinya dengan sangat bagus dan luar biasa. Semoga bisa bermanfaat buat kita dalam menjalankan jabatan sebagai PPAT. Yang selanjutnya, waktu diberikan untuk sesi tanya jawab.
Mungkin kita kayak jam 4. Yang pertama bisa langsung ditanyakan. Monggo yang akan bertanya bisa dilakukan secara langsung. Telah diberikan oleh semua. Monggo. Ya, boleh. Disebutkan ya. Mau tanya Pak, Mbak? Dari mana? Dari Surabaya. Ya, silakan bisa langsung. Ya, saya PPAT Sofia Al-Katiri. Ya. Yang tadi disebutkan masalah pengecekan online yang sebelumnya juga validasi. Memang di PN Surabaya 2, insya Allah validasinya sudah berjalan lancar. Cuma kelihatannya di BPN Surabaya 1 yang sedikit agak tersendat. Ya, itu. Dan juga mengenai pengecekan, oke, pengecekan online memang lebih bagus, cepat. Cuma masalahnya kita sendiri untuk mengetahui asli tidaknya sertifikat itu yang kita takutkan. Nah, kalau saran saya, meskipun ada online, sebaiknya pengecekan fisik tetap juga dilakukan. Karena kami pernah mengalami, saya pernah mendapatkan sertifikat, ya, kelihatannya asli. Ternyata memang pada waktu itu belum musim online. Ternyata sertifikat itu palsu. Sehingga sertifikatnya ditahan oleh BPN dan orang yang bersangkutan disuruh menghadap, dia tidak menghadap, menghilang. Nah, kalau saran saya sebaiknya supaya kita PPAT juga kerjanya juga enak, karena tadi katanya ciri-cirinya sertifikatnya nggak bisa dilipat, apa nomor seri gimana. Nah, itu yang kita takutkan. Pas nggak seperti itu, karena mungkin orang BPN lebih mengerti mengenai keaslian sertifikat. Supaya kita PPAT kerja juga lebih tenang, Pak. Itu, terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi ya. Monggo, terkait cek online dan sertifikat palsu. Ya. Saya jawab, Bu, ya. Pasti jadi. Ya, jadi terkait dengan pengecekan online itu memang sudah ada aplikasi layanan kebukaan yang sudah disiapkan oleh Kementerian ATR BPN. Mekanismenya itu memang lebih memudahkan dan lebih cepat. Artinya dari segi efektivitas dan efisiensi. Nah, memang apa yang dikatakan oleh Pak Setiajid, intinya adalah data itu sudah valid, betul. Dalam artian bahwa valid itu ada fungsi kontrol dari Kementerian ATR BPN sendiri terkait dengan sertifikat tersebut atau buku tanah yang ada di kantor pertanahan. Baik pendaftaran pertama kalinya maupun catatan-catatan atau perubahan-perubahan mutandis yang ada di dalam buku tanah maupun sertifikat yang dipegang oleh masyarakat. Nah, terkait dengan pertanyaan apakah sertifikat itu asli atau palsu, memang di dalam mencirikan sertifikat sesuai dengan asas pendaftaran tanah PMP 24 tahun 97 dan PMA 397 ada asas spesialitas. Asas spesialitas yang dimaksud di dalam pendaftaran tanah menurut PP 24 di dalam sertifikat itu ada nomor seri, blanko, yang mana blanko sertifikat itu merupakan satu kesatuan dengan blanko buku tanah yang ada di kantor pertanahan. Sehingga ciri-ciri dari sertifikat tersebut, apakah betul-betul dokumen yang diterbitkan oleh BPN atau tidak, itu pertama kita bisa mengidentifikasi dari nomor seri. Kedua, itu catatan-catatan yang ada di dalam buku tanah, apakah sama yang ada di sertifikat. Nah, makanya pentingnya dilakukan pengecekan sebelum terjadinya perbuatan hukum atau ditindaklanjuti dengan pembuatan akte, itu diwajibkan kepada PPAT untuk melakukan. Sekarang mungkin sejak 1 Agustus pengecekan yang kita laksanakan di Jawa Timur ini adalah pengecekan secara online. Tentunya harus didukung dengan data yang betul-betul valid yang ada di
setiap kantor pertanahan kabupaten maupun kota. Tuh, Bu. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin ini saya bacakan. Maaf, kalau kita disuruh mengecek masalah nomor seri dan masalah itu tadi ditekuk nggak bisa kelipet gimana, nah itu yang kita yang mengalami mungkin takutnya ada kesulitan di situ. Kalau cat tanda-tanda bahwa ditekuk tidak bisa kelipat itu tidak ada, Bu. Yang jelas itu Nah itu tadi menciri-cirikan yang Pak Stanley ngomong nggak tahu saya apa salah mendengar gimana tuh. Jadi gini, yang paling terpenting. Pak Stanley, jadi begini, saya tadi ada pertanyaan bahwa kalau pengecekan ini kalau bisa fisik juga gitu ya. Ya, betul. Ini kalau menurut saya juga akan mundur kembali nih, ini mundur kembali. Ya, Maksud saya gitu, sehingga menurut pendapat saya suatu kebijakan yang sudah maju jangan ditarik dulu mundur. Nah, khusus untuk saya pada waktu itu selaku penyidik, saya penyidik, saya memang diberitahu saya mempunyai istilahnya ilmu bahwa sertifikat palsu itu ada 3 macam sebetulnya. Ada yang dilihat dari kertasnya. Jadi kertas sertifikat itu sebetulnya dibuat sesuai hampir mirip dengan kertas uang, Pak Stanley. Itu ilmunya. Sehingga ketika sertifikat yang asli begitu sampul dan semuanya ditekuk Pak Stanley, itu begitu dilipat kembali, dia akan kembali tidak keluar tekukannya itu, Pak, tidak patah. Gitu. Terus yang kedua, logo sertifikat itu punya logogram semua. Ketika kita terawang, itu terlihat gambar Garuda semua. Nah ini memang kalau memang ini segera diterapkan, kemungkinan saya sarankan Pak Stanley itu PPAP itu punya keahlian melihat itu. Nah, nanti yang sudah saya dapat ilmu dari teman-teman penyidik, nanti kita beritahu ini loh sertifikat itu dari sisi kertasnya, dari sisi isinya, dan dari sisi jenisnya. Mungkin itu Pak Stanley. Terima kasih Ibu Notaris yang PPAP tadi yang tanya. Terima kasih. Mungkin saya potong ya Pak ya. Mohon maaf karena waktunya juga terbatas. Terkait untuk sertifikat asli mungkin nanti ada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, setuju. Ya, bagaimana mengetahui ciri-ciri sertifikat asli ya, karena memang tidak bisa nanti fisiknya dibalik lagi karena akan mundur lagi. Ya, ini saya akan bacakan beberapa pertanyaan Pak yang sudah disampaikan melalui chat ya. Jadi ada pertanyaan pertama itu apakah HT online itu sudah berlaku di seluruh BPN se-Indonesia? Itu ada yang bertanya dari Kalimantan, Pak. Apakah memang sudah menyeluruh diberlakukan HT elektronik? Atau masih ada yang manual untuk beberapa kantor pertanahan di Indonesia? Mungkin bisa dibantu menjawab, Pak. Ya, makasih Pak Moderator. Jadi memang untuk pelaksanaan layanan HT online ini sesuai dengan surat edaran Kementerian ATR BPN bahwa penutupan layanan HT secara konvensional itu sampai dengan bulan Juli. Masuk ke tanggal 8, namun masih ada interval waktu 1 minggu, 8 Agustus itu betul-betul sudah ditutup di aplikasi KKP yang ada di kantor pertanahan kabupaten maupun kota. Sudah secara merata seluruh wilayah Republik Indonesia. Tuh, Bu. Oke, terima kasih Pak. Berarti untuk HT secara online, elektronik, betul-betul telah dilaksanakan setelah tanggal 8 Agustus ya? Iya, secara menyeluruh ya. Itu mungkin sudah memberikan jawaban atas pertanyaan rekan dari Kalimantan. Kemudian saya bacakan satu lagi terkait dengan keberadaan dari Majelis Pembina dan Pengawas. Itu ada yang bertanya,
apakah ketika penyidik memanggil PPAT dengan kalimat ketentuan berkoordinasi, apakah bisa diartikan wajib mendapat persetujuan dari MP2D, ya, atau penyidik bisa langsung memanggil PPAT yang bersangkutan tanpa adanya persetujuan. Karena kalau untuk notaris kan memang wajib, ya. Mungkin bisa diberikan jawabannya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi kalau terkait dengan adanya kasus hukum yang melibatkan PPT, apakah dia diperiksa sebagai saksi ataupun sebagai tersangka, atau baru permulaan awal, sifatnya MPP yang dibentuk baik di daerah maupun di wilayah provinsi maupun sampai ke pusat, hanya berupa bantuan berupa saran, masukan, dan pendampingan dalam penyelidikan serta keterangan ahli di pengadilan. Jadi sifatnya antara penyidik dengan majelis itu hanya sifatnya koordinasi. Karena memang di dalam Permen 2 2018 sendiri tidak ada yang menyatakan bahwa harus melalui izin dari majelis. Sifatnya kita hanya memberikan pembantuan. 3 item yang disebutkan tadi oleh Pak Habib. Makasih, Bu. Ya, terima kasih. Jadi jelas karena memang ada keraguan dari beberapa teman apakah harus persetujuan atau sekedar berkoordinasi. Mungkin saya berikan penanya lagi satu secara langsung. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya membaca pertanyaan tertulis. Itu tadi ada Bu Mami Resen. Monggo Bu Mami. Monggo Bu Mami. Mohon maaf, pertanyaan saya sudah ditanyakan sama Ibu Sofia. Jadi terhadap sertifikat-sertifikat yang baru Bu Sonia itu memang kita sudah bisa sedikit mendeteksi. Tapi terhadap sertifikat-sertifikat yang lama yang kita memang masih blank. Nah, udzubillahi min dzalik, saya pernah mengecek satu ternyata palsu, itu yang membuat kita menjadi khawatir kalau misalnya pengecekan hanya didasarkan pada online saja. Itu, terima kasih. Terima kasih Bu Mami. Mungkin memang karena pengecekan online juga baru dilaksanakan, kendalanya sangat banyak ya. Seringkali data fisik yuridis akan berbeda, tapi tadi ada pesan bahwa dari Bapak Setiajid, samakan atau sesuaikan dulu antara data fisik dan yuridis, ya. Kalaupun ada yang berbeda, berkoordinasi dengan BPN, barulah kita membuat aktanya. Ya. Jadi kalaupun ada perbedaan nama, aktanya selesaikan dulu, ya. Berkoordinasilah sama BPN sehingga akte kita seperti kata Pak Habib bisa membuat bahagia banyak orang. Saya lanjutkan, ada pertanyaan lagi Bapak terkait pemecahan. Apakah pemecahan sertifikat itu juga sudah online atau masih manual? Mungkin bisa dibantu Bapak. Ya, Pak Ajit atau saya? Monggo, silakan. Yang bisa membantu memberikan jawaban. Ya, Pak Stanley aja, Pak Stanley. Monggo, Pak Stanley. Oh, siap. Jadi kalau untuk pemecahan, ini kan yang dilakukan dalam layanan pertanahan ini kan sesuai dengan Perkaban 8 tahun 2012. Sebelum apabila terjadi peralihan sebagian dari objek sertifikat tersebut, maka dilakukan dulu pemecahan atas objek tersebut. Pemecahan objek tersebut sehingga setelah dilakukan perubahan data fisik, baik data fisik dan subjek data fisiknya, itu kemudian didaftarkan perubahan data fisik tersebut sehingga terbit sertifikat hasil pemecahan. Jadi kalau pemecahan itu, induk itu berakhir, sertifikat induknya itu sudah dimatikan. Itu terbit 2 sertifikat baru. Sertifikat A dan B. Kemudian sebagian yang akan diperjualbelikan tersebut, inilah yang dilakukan perbuatan hukumnya dalam rangka untuk terjadinya peralihan hak dari subjek yang satu ke subjek yang keduanya. Itu Bu. Mungkin ada tambahan dari Pak Setiajid, silakan Pak. Sudah jelas itu Pak tadi. Oh, siap. Ya, terima kasih. Dari beberapa pertanyaan yang tertulis,
itu semuanya sebetulnya lebih mengarah kepada checking online, ya. Karena memang checking online itu baru dilaksanakan, masih ada kendala-kendala. Jadi mungkin pertanyaannya selalu ada perbedaan, ya, perbedaan tanggal penerbitan, perbedaan nama, ya. Mungkin kuncinya tadi yang disampaikan Bapak Setiajid, samakan dulu, ya. Jadi kalau ada perbedaan antara data di sertifikat dengan hasil check-in, diselesaikan dulu, dikoordinasikan dulu, sehingga semuanya clear, baru dibuat akta, ya, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan. Karena saya lihat pertanyaannya banyak yang seperti itu. Ya. Kemudian mungkin saya ada pertanyaan satu, Pak, terkait yang diterangkan Bapak Setiajid, terkait warisan. Jadi warisan itu ahli warisnya dalam tanda kutip dimatikan, Pak. Kalau di daerah ini sering ya Pak, artinya sering itu golongan pribumi, keterangan warisnya lurah camat ya Pak ya, dikuatkan, ahli waris 5 ditulis 2. Ternyata kemudian timbul masalah. Bagaimana kedudukan akte PPAT juga PPAT-nya? Mohon Bapak diberi pencerahan. Ya, terima kasih. Pak Stanley, mohon izin Pak Stanley. Silakan Pak. Karena Pak Stanley ini guru saya soalnya. Baik Ibu, terima kasih terhadap permasalahan ini. 2 minggu yang lalu saya pernah gelar perkara ini ceritanya. Sehingga saya pada waktu melakukan kajian hukum, notaris PPAT posisinya dia tidak salah. Yang salah adalah dari pihak kelurahan. Kenapa? Karena kalau itu pribumi, surat keterangan waris itu adalah yang membuat dari kelurahan maupun desa yang diketuai oleh camat. Sehingga lurah maupun camat itu berdasarkan pernyataan dari waris. Nah, oleh sebab itu di sini yang bertanggung jawab adalah yang membuat. Yang pertama adalah ahli waris itu sendiri, karena ahli waris itu sendiri yang paling tahu siapa saudara-saudaranya. Yang kedua, desa itu juga ikut terlibat. Nah, khusus kemarin pada waktu kami pemeriksaan di Polda, memang notaris tidak dipanggil, PPAT tidak dipanggil. Kenapa? Karena memang PPAT hanya menjalankan administrasi sesuai dokumen yang diberi oleh pemohon ini. Oleh sebab itu, khusus untuk ini permasalahan ini memang PPAT tidak terlibat di sini. Hanya yang jadi kendala di kami adalah akhirnya diminta untuk melakukan pembatalan. Oleh sebab itu agak sulit memang terhadap waris ini. Kenapa? Kuncinya ada di para ahli waris itu sendiri. Hanya yang merepotkan bahwa kita yang membatalkan ini akhirnya. Kenapa? Membatalkan tidak pakai putusan tetapi pakai cacat administrasi. Memang sulit untuk mendeteksi yang ahli waris, memang agak sulit. Itu kejujuran daripada ahli waris itu sendiri. Mungkin itu Ibu. Ya, terima kasih Pak Kasih. Kesempatan mengingat waktu, mungkin saya berikan kesempatan 1 kali lagi untuk penanya secara langsung. Untuk pertanyaan yang secara tertulis mungkin kita catat dulu ya, nanti kita diskusikan lagi. Monggo, mungkin ada 1 penanya lagi sebelum kita akhiri. Bu Dwi, itu pertanyaan Bu Tuti, bagus Bu Dwi. Pertanyaannya Bu Tuti, bagus Bu Dwi. Coba dibacakan di room chat. Yang berkaitan dengan ATL gitu ya? Bukan ya? Bukan, berkaitan dengan tema kita masalahnya. Saya tanya boleh dari Arini. Ini Mbak, untuk Bu Tuti, Mbak Dwi, saya bantu Dwi. Oh, dibantu bacakan. Bagaimana jika ada seorang PPAT berulang kali melakukan kesalahan lebih banyak masalah pribadi, tapi kan membawa nama dia sebagai notaris PPAT? Begitu pertanyaannya, Mbak Dwi. Ya, monggo mungkin bisa membantu menjawab sebagai Majelis Pembina dan Pengawas.
Jadi lebih ke arah perbuatan masalah pribadi. Masalah pribadi. Tapi karena sebagai PPAT akhirnya mengarah ke jabatannya. Mungkin Pak Habib bisa membantu menjawab atau? Baik, terima kasih. Ya. Ini masalah pribadinya apa? Masalah suami, istri, anak? Saya tidak tahu. Pengalaman nih Pak Habib. Oh, enggak. Memang Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kita bisa menarik garis demarkasi mana pelaksana tugas jabatan PPAT dan mana urusan pribadi. Interupsi Pak Habib. Ya. Mungkin saya bisa sedikit menjelaskan ya, karena itu ada di daerah saya. Ya. Jadi memang PPAT yang bersangkutan itu seringkali melakukan hal-hal tapi ada hubungannya dengan tanah gitu. Jadi hutang piutang atau dia membeli, mengatasnamakan kepada orang lain. Itu sudah berulang-ulang dan saya selaku ketua Pemda sudah berusaha untuk memberi tahu bahwa jangan berlaku seperti itu. Tapi ini selalu berulang-ulang dan semua anggota di Lumajang tentunya juga khawatir karena dia notaris PPAT di Lumajang. Jadi apakah menurut saya kalau itu berulang-ulang apakah tidak ada sanksi yang bisa mengapok dari ini wong Jawa. Bahasa Lumajang mengapokkan. Iya. Jadi supaya dia kapok dan tidak melakukan hal itu. Dan belakangan ini saya dengar masih banyak lagi kasus-kasusnya dia yang hampir sama dengan itu. Jadi semua anggota di Lumajang ini resah juga gitu. Mohon. Ya, sebenarnya risikonya kepada dia sendiri. Baik Bu. Sebenarnya begini, kalau kita bicara kode etik misalnya ya, jangan mengatakan kode etik itu tidak mengaturnya. Kan tidak mungkin kalau kode etik itu setiap mengatur perilaku PPAT mungkin kode etik itu akan setebal bantal gitu kan. Jadi kode etik itu kan yang disepakati seperti itu. Jadi kalau menurut saya jangan mengatakan kode etik tidak mengatur. Memang kalau tidak mengatur bukan berarti kita harus dilanggar. Dalam dunia kode etik ada yang namanya etika. Etika itu memang tidak tertulis tapi masalah perilaku yang ada pada dirinya sendiri. Kalau dia merasa itu tidak benar, melanggar, ya jangan dilakukan. Jadi pertama pertanyaan Bu Tuti, kita simpulkan PPAT yang bersangkutan itu sudah tidak punya etik. Gitu. Ya. Sudah tidak punya etik. Bukan. Jadi etik itu lebih tinggi dari kode etik. Sudah menyangkut moral. Ya kalau Bu Tuti merasa bahwa bisa saja dipanggil oleh MP3D, panggil saja Bu. Kalau memang Bu Tuti punya bukti kan gitu. Kita masih ingat ketika diberikan pengarahan oleh Pak Sofyan Jalil di Kementerian di Jakarta di BPN, Pak Sofyan Jalil mengibaratkan begini, nanti kepada MP3P, tolong katanya di negeri Cina cerita Pak Sofyan Jalil, kalau ingin menakut-nakuti orang tuh gimana caranya? Tapi ingin bukan menakuti orang katanya. Di Cina tuh ada kebiasaan kata Pak Sofyan Jalil, karena di sana banyak babi katanya, bagaimana cara menakut-nakutinya? Tangkap satu babi, kemudian kita pukul pantatnya, tuh babi itu pada ketakutan begitu. Itu Pak Sofyan Jalil. Tangkap itu satu PPAT, kita saksi gitu Pak. Pasti yang lainnya takut katanya. Tapi bukan berarti PPAT seperti babi, bukan begitu maksudnya. Tangkap. Saya juga jadi ketawa mendengarnya. Oleh Pak Sofyan menjalankan maksudnya adalah periksa satu PPAT, jatuhi sanksi gitu. Yeah. Nah kalau Bu Tuti membiarkan ya, apalagi ini berulang, ya pasti akan terus begitu Bu. Jadi lebih baik bukan tangkap, Ibu periksa oleh MP3D, periksa, jatuhi sanksi kan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dia tetap melakukan seperti itu, mungkin tadi Ibu katakan tidak kaitannya dengan pelaksanaan jabatan, bukan itu masalahnya. Berarti PPAT bersangkutan itu artinya apa? Tidak bisa menjaga harkat dan martabat jabatan. Ya. Itu sebenarnya. Ya. Kita ingat PPAT ini dilahirkan bukan kehendak saya.
Bukan kehendak Bu Tuti, bukan kehendak kita, tapi siapa? Negara yang menginginkan PPAT ini lahir. Itu betul Pak Sdaji ya? Betul. Negara meminta, yuk siapa yang mau jadi PPAT, kami kasih kewenangan 8 jenis akta. Jadi harus baik-baik dong membantu negara. Iya. Negara yang kita pertaruhkan ini sebenarnya di pundak kita tuh. Nah, bagaimana dia bisa diberikan amanat oleh negara untuk jadi PPAT punya kelakuan seperti itu? Nah, itu maknanya seperti itu, menurut saya seperti itu ya. Jadi lebih baik Bu Tuti panggil saja oleh MP3D, ada laporan seperti ini, beri sanksi kan gitu. Mudah-mudahan dia insaf kan gitu. Iya. Mungkin itu jawaban saya Bu Iya, Tuti. terima kasih Pak Habib. Terima kasih semua. Terima kasih kepada semua pemateri. Terima kasih juga kepada semua peserta atau penanya, semua yang terlibat dalam seminar online sore ini. Materinya sangat bagus, sangat menarik, dengan pemberi materi juga sangat bagus dan menarik. Mengingat waktu, sebelum saya serahkan kepada pembawa acara, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang paling saya ingat adalah kalimat dari Bapak Habib ya, jalankan tugas jabatan kita sesuai ketentuan yang berlaku sehingga akte kita bisa membahagiakan para pihak PPAT dan BPN. Ya. Kemudian mengenai pembinaan dan pengawasan, ternyata kita menuju ke era online dengan layanan elektronik. Pembinaan dan pengawasan dengan cara online ini ternyata bisa lebih dilaksanakan secara maksimal, ya, karena nantinya semuanya harus punya akun, ya, tidak bisa ada tanda tangan palsu, tanda tangan PPAT palsu. Kemudian yang ketiga terkait pemanggilan PPAT oleh penyidik, dari IPA dan MP2D itu bukan dimintai persetujuan, tapi berkoordinasi, ya, sehingga kalau PPAT dipanggil oleh penyidik, berkoordinasilah dengan Ikatan PPAT dan MP2D di daerah masing-masing. Kemudian untuk checking online, ya, selalu berkoordinasi dengan BPN apabila terdapat perbedaan data fisik dan yuridis antara hasil checking dengan data di fisik sertifikat. Kemudian yang terakhir, laksanakan jabatan kita selain mengikuti atau berdasarkan ketentuan yang berlaku juga dengan etika, ya, mempunyai etik atau etika sehingga peserta semua di seminar ini tidak akan ada yang dikenai sanksi. Terima kasih. Terima kasih. Izin Bu moderator. Ya. Ya Pak. Oh, ini saya mungkin mau menanyakan terkait yang hasil pertemuan kami dari Pengwil 3 minggu lalu ya kalau nggak salah terkait Pak, dengan itu nanti aja Pak itu jangan dibahas di sini Pak ya. Oke. Mohon maaf Pak Stanley. Ya mohon maaf Pak Stanley. Jadi untuk seminar online hari ini waktunya sudah selesai. Terima kasih buat semuanya, semoga bermanfaat buat semuanya dalam menjalankan jabatannya sebagai PPAT. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Dwi Rosuliati. Alhamdulillah telah kita ikuti dan dengarkan bersama materi pembinaan dan pengawasan anggota yang disampaikan oleh Bapak Virgo RS Tajaya, Bapak Setiajid, Bapak Stanley, dan Bapak Habib Aji. Insya Allah apa yang disampaikan sangat bermanfaat untuk kita ketahui dan kita jalankan dalam menjalankan jabatan kita sebagai PPAT agar kita terhindar dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin, amin. Sebelum saya menutup acara seminar sore hari ini, tidak lupa saya atas nama pribadi dan atas nama rekan-rekan panpel mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan seminar sore hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan terdapat hal-hal yang menjadi keterbatasan kita dalam pelaksanaan seminar online dengan tema pembinaan dan pengawasan anggota sore hari ini. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak
yang telah terlibat dan berpartisipasi sehingga acara seminar yang diselenggarakan Penwil Jatim IPAT sore hari ini dapat terlaksana. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Virgo Ernesta Jaya, Bapak Setiajid, Bapak Stanley, dan Bapak Habib Aji. Demikian juga dengan seluruh rekan-rekan yang masih bertahan sampai selesai acara mengikuti seminar online pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.